Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Oke, Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Abu-Abu Berkata. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa nih. Nah, beliau merupakan salah satu pendiri dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan? Langsung aja udah bergabung bersama kita Bang Iqbal Januari Pratama. Halo, assalamualaikum Bang JP. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Wah, senang banget nih bisa diundang sama teman-teman HMTP. Waduh, suatu kehormatan juga untuk kami kedatangan dari abang kami. Itu bisa dibilang orang tua kami malah karena abang kan dari alumni pertama gitu 2012 waktu tambang pertama kali dibuka. Bang, kalau boleh tahu abang lagi di mana nih sekarang? Kalau sekarang kebetulan aku lagi di rumah ya, rumahku di Bogor. Biasanya sih sehari-hari aku di Depok. Kebetulan kerjanya sekarang juga ada di Jakarta kan, udah nggak ngerantau lagi kayak dulu kayak gitu. Jadi abang dulu sebelumnya bukan asli Aceh ya, dari Bogor merantau ke Banda Aceh untuk kuliah gitu? Betul. Dulu aku aslinya di Bogor kan, besar di Bogor dari kecil. Dari SD sampai SMA, terus habis SMA aku lulus SBMPTN ke Aceh, makanya aku bisa datang ke Aceh. Cuma sebelumnya ayah aku tuh orang Aceh, cuma udah jarang balik. Oh begitu gitu. Bang, tapi ini menarik nih Bang, karena waktu tahun abang ya kan 2012 tuh pertama kali nih pertambangan Unsyah dibuka. Itu apa sih Bang yang bikin abang tertarik masuk kemari? Karena kan kalau dari abang kan Bogor, ITB kan juga ada tuh yang dekat, atau UPN mungkin. Kenapa abang memilih ini? Sedangkan ini kan masih pertama kali, abang terlalu banyak gambling nih di sini dengan jurusan yang pertama kali. Mungkin ya abang orang Aceh kan, culture-nya beda. Maksudnya banyak yang abang pertaruhkan untuk abang datang ke Aceh. Kenapa sih abang berani mempertaruhkan itu semua? Ceritain dong Bang ke teman-teman. Oke. Jadi pertama sebenarnya dulu aku nggak niat masuk negeri. Karena apa? Karena aku udah coba beberapa jalur sebelum SBMPTN untuk masuk ke negeri, itu nggak lewat tuh. Jadi kata orang tua aku, udahlah nggak usah ngetes negeri lagi kan, ini swasta aja. Tadinya aku mau masuk kuliah jurusan teknik industri Universitas Gunadarma, ada itu swasta di Depok, di Jakarta ya kan. Nah, cuma aku di sini bingung kan, aku lihat kawan-kawan aku semua tes negeri kan, tes SBMPTN kan. Nah, aku tuh ingat kenapa aku pilih Aceh. Sebelumnya aku pilih waktu itu UI Metalurgi sama Teknik Pertambangan Unsyah. Kenapa aku pilih Aceh? Aku tuh ingat bos cewek awak dulu bilang, "Bal, kalau kamu mau kuliah keluar kota," dia bilang gitu kan. "Kamu kalau mau kuliah ke Aceh aja ya. Soalnya kalau ke Jogja atau ke Bandung, kamu kayaknya gak usah kesana deh." Kenapa Mang? Aku bilang gitu kan. Ya soalnya waktu itu zamannya apa ya, 2012 tuh di daerah aku tuh pergaulan makin bebas lah. Iya. Misal Jogja juga kan terkenal begal-begal kayak gitu ya Bang ya, mungkin gara-gara itu juga mungkin. Sebenarnya bukan begalnya sih, lebih ke kayak ke apa ya, itulah pokoknya. Nanti dia bilang gini kan, kalau lu kuliah ke Jogja atau ke Bandung, lu balik ke rumah nanti nggak bawa gelar sarjana, ya ada bawa anak, dia bilang kayak gitu. Jadi kayaknya dia tuh dibilang lebih aman kayaknya ke Aceh aja. Dan lagi pula awak tuh keluarga awak udah lama kan nggak balik ke Aceh, itu ada sekitar 10 tahunan deh nggak balik ke Aceh. Jadi biar bisa tetap sambung silaturahmi gitu, ya udahlah. Nah, di situ waktu pas tes SBMPTN, awak nggak bilang tuh sama orang tua awak, soalnya ikut-ikutan kawan-kawan aja kan. Yang lain masih sibuk tes ujian ujian les semua segala macam untuk SBMPTN. Awak waktu itu inilah kerja sampingan lah, cari uang ya kan. Cuma pas ikut tes SBMPTN, aku bayar pakai uang sendiri. Kan pagi-pagi mau tes nih. Iya. Ditanya mau kemana Bal? Aku bilang kan, nih mau antar cewek aku dulu tes SBMPTN. Aku bilang kayak gitu kan. Nah jadi tuh aku ada 10 sahabat lah kan waktu zaman SMA. Nah mereka tuh semua ikut tes SBMPTN
ya kan? Karena mereka lah aku ikut juga. Oke, ya benar. Mereka nggak ada yang lolos, cuma aku sendiri yang lolos gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin karena yang pengen lolos tuh mereka ya Bang Abang cuman fun-fun aja. Aku ya coba-coba aja lah ya kan. Tapi mereka mungkin nggak lolos karena nembaknya juga ke ITB, ke UI gitu kan. Nggak ada yang lolos. Terakhir mereka yang kuliah di Gunadarma, awal yang kuliah ke Aceh. Ya. Emang kalau rezeki gitu nggak ada yang tahu dia Bang. Kalau udah rezeki ke Aceh, ya ini kan juga biar abang dan keluarga bisa balik silaturahmi kan yang kata dia. Betul kayak gitu. Oke, berarti ini panjang juga ya ceritanya abang ke Aceh pertama-tama. Kalau di panjang juga sih. Bogor itu gimana sih Bang? COVID-nya di sana gimana, lagi meningkat juga karena kebetulan di Aceh udah lagi kembali meningkat sih, udah kayak artis naik daun lagi nih COVID-nya. Kalau aku ya ngeliat teman-teman aku ya story-nya di Aceh itu kayak gila, ini Aceh enak banget ya hidup di sana ya. Dari zaman-zaman awal COVID tuh ngeliat kawan-kawan awak kayak nggak pernah pakai masker gitu kan, berkumpul, warkop masih pada buka. Di sini waktu awal-awal kemarin lockdown itu kayak wah ngeri banget gitu kan. Sepi di mana-mana. Ya, sekarang udah balik lagi rame ya. Otomatis karena udah balik lagi rame, COVID juga ningkat ya kan. Kayak gitu sih, masih gitu-gitu aja. Berarti memang dari misalnya kalau Aceh udah agak longgar, kalau di Bogor emang belum ada kelonggaran, emang masih PSBB dan semacamnya gitu. Kalau dia sebelumnya udah kemarin waktu naik dia udah di lockdown kan. Nah, cuma udah dibuka lagi lockdownnya gitu, terus diganti jadi PSBB. Gitulah macam-macam regulasinya. Awal pun kurang paham regulasinya gimana karena lebih sering di rumah sih. Keluar sih kalau misalnya Sabtu Minggu lah udah bosan kali di rumah baru keluar lah. Oke. Bang, ini kan kalau di tambang 2012 tuh sampai dari 2012 sampai sekarang 2020 itu kan masih angkatan abang nih yang paling rame. Kalau nggak salah 100-an ya Bang, 100-an ya? Awalnya masuk tuh hampir 100 ya, 104 apa kalau nggak salah. Nah terus pas di semester 1 tuh sisa 97 orang. Sisa 97 orang. Nah terus 97 orang juga masih di setiap semesternya masih berkurang tuh. Dan seingat awal, terakhir pas awal lulus itu ada sekitar 89 bahkan sampai akhir 89 juga masih angkatan abang nih yang memimpin paling rame gitu, karena di 2000 kami aja 2018 cuma 53 sampai 53, yang agak lumayan di 2020 ini adik-adik ada sekitar 70-an, 71 kalau nggak salah. Jadi udah mulai rame lagi karena mungkin karena akreditasi juga meningkat kan, jadi udah mulai nambah. Jadi yang menarik nih Bang, karena Bang rame 100-an sampai tinggal 89 itu kan wataknya berbeda-beda nih Bang. Ya kan? Dengan ini prodi pertama, angkatan pertama nih. Jadi gimana sih bisa terbentuknya cikal bakal Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan nih Bang? Apa sih maksudnya yang kok bisa gitu dengan otak yang berbeda-beda sampai akhirnya jadi satu tujuan, terbentuklah logo kebanggaan di belakang kita ini Bang. Ya mantap. Gimana ya? Mungkin sebelumnya kalau rame gini, dulu setahu aku ya pas 2012 2013 itu terakhir kita bayar SPP cuma 1,5 juta. Dulu tuh bayar SPP kita cuma 1,5 juta dan kuliah masih boleh sampai 7 tahun setahu aku. Nah, terus 2014 ke sana aku nggak tahu ya benar apa enggak ya. Setahu aku gitu 2014 sampai sekarang itu kuliah maksimal 5 tahun. Jadi dulu uang masuk kita tuh kuliah masih sama lah, semuanya rata. Misalnya kalau masuk jalur JMU rata 5 juta gitu kan. Masuk jalur SBMPTN rata 1,5 juta semua sampai akhir semester. Oh iya, berarti dulu nggak ada UKTB ya Bang ya? Kalau sekarang kan udah ada yang UKTB kan? Itu ya. Sekarang kan UKTB kan. Dulu tuh juga angkatan-angkatan lain pas 2012 kayak sipil itu banyak banget tuh, hampir ada 150 orang lebih setahu awal. Rame ya? Kalau nggak salah sih. Rame banget sih. Semua rame, justru dari dulu tuh yang paling rame angkatan sipil ya. Iya, sampai sekarang juga masih sipil sih Bang. Emang rame terus sipil ya. Sipil. Iya. Nah balik lagi ke gimana sih bisa nyatuin watak teman-teman ya kan. Kalau aku dulu lumayan struggle ya,
terutama aku nih dari Jawa, culture-nya beda banget kan. Benar. Sama culture di Aceh waktu itu. Mungkin kalau sekarang culture di Aceh sama di Jawa ya nggak terlalu jauh ya, karena apa ya? Karena perkembangan teknologi juga udah teknologi. Kalau zaman dulu paling kan udah maju banget. Media sosial 2012 Twitter paling yang lagi naik emang Twitter, Facebook Twitter ya. Instagram juga Twitter, baru Facebook lahir mungkin. Belum Instagram aku tuh semester 1 Instagram semester 1 tapi 4 bulan baru kuliah lah. Belum kayak sekarang lah gitu ya. Paling Twitter ya, betul. Gitu. Jadi waktu itu aku tuh lumayan apa ya? Awal-awal masuk ke sana kan aku orangnya lumayan keras juga ya. Nggak bisa yang namanya di ghost, gimana bahasanya? Ditakut-takutin lah. Biarpun aku anak daerah, bukan anak daerah, anak luar kota datang ke kota orang. Oh, kok nggak usah banyak macam di sini. Ini kampung kami nih gitu kan. Aku nggak ada yang kayak gitu-gitu kan. Aku makin ditantang makin geram aku kan. Ya di situ maksudnya bukan berantem ya. Kadang ya kan kita nggak salah gitu Bang. Ya, I know. Nggak salah. Dibilang bahkan dulu tuh lumayan dirasis-rasisin sama teman angkatan sendiri. Woi Jawa Pungo kayak gitu tuh. Itu tuh nggak tahu sekarang masih ada nggak yang kayak gitu-gitu. Cuma zaman aku dulu yang kayak gitu-gitu beberapa masih ada sih. Sampai akhirnya aku orangnya sering speak up ya. Jatuh tuh belakang tuh. Iya jatuh. Lagu ya. Katanya. Iya, nggak apa-apa ya. Apa namanya? Aku kan orangnya juga sering speak up ya, sama sesuatu yang menurut aku nggak sesuai, aku pasti speak up gitu. Sama hal-hal yang menurut aku nggak sejalan, aku pasti speak up. Benar. Jadi waktu itu aku lumayan dapat tekanan lah dari teman-teman gitu. Karena apa? Karena aku mau coba bawa culture aku dari sini ke sana gitu kan. Cuma alhamdulillah di satu sisi banyak teman-teman juga yang nge-support aku. Banyak teman-teman dulu yang nge-support aku. Gimana caranya sih kita jangan selalu punya pikiran kita terbuka lah gitu kan. Jangan selalu berani di tempat sendiri doang. Itu kayak misalnya kode kata di dalam becek gitu Bang. Jadi dia nggak lihat lingkungan luas kayak gitu. Iya. Aku coba sharing sama teman-teman, buka pandangan ya kan di situ, karena waktu itu lumayan banyak juga ya dari daerah ya, kita 97 orang itu satu Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang juga ada ya kan, pasti dari mana-mana lah. Waktu itu sih rintangannya memang sulit ya, apalagi kita belum punya senior ya kan, senior kita nggak ada. Iya, itu yang paling berpengaruh kan sebenarnya kalau di kampus senior Pak. Jadi kalau memang nggak ada siapa yang kita contoh nih, kita pertama nih nggak tahu apa-apa dengan siswa yang ini kan jenjang besar gitu, langkah besar yang kita ambil masuk ke perguruan tinggi yang sesuatu sangat berbeda dengan kita sekolah. Nah, notabene-nya nggak ada yang bisa kita ikutin gitu. Dengan ini yang pertama kali, itu yang bikin sampai sekarang KMTP, keluarga MT udah sebesar ini kan juga dari tahun 2012 sih. Maksudnya apa sih, gimana cikal bakal bisa tersatunya? Oke. Awalnya sih alhamdulillah ya, waktu dulu zaman kami 2012 sikat tuh masih 3 hari dan kami bisa bilang masih tergolong keras lah dulu ya. Sampai naik ke sana, banyak korban-korban ospek di univ-univ lain yang akhirnya sikat tuh jadi kayak sekarang lah. Aku nggak tahu sih sikat kayak sekarang gimana, cuma setahu aku sikat zaman kami sebelumnya sama ke atas tuh itu agak keras gitu ya. Dan mentor-mentor juga waktu itu ngedidik kami, menurut aku semua didikannya ada esensinya ya, ada esensinya. Ketika mungkin ada nggak kalau kok dulu disuruh ngumpulin kacang hijau ada sebanyak 1967 ya kan. Aku jadi teringat dulu waktu aku kan sebenarnya aslinya juga 2017 Bang, jadi sempat pindah kuliah, pindah jurusan, baru aku SBM lagi ke teknik pertambangan. Jadi kan ya tau lah Bang, misalnya kita udah kuliah duluan nih, pasti kan ada ego-ego kayak gitu. Jadi ya mau kayak mana, ini kan udah budaya di sini gitu. Jadi tengah malam itu jam
10-an kalau nggak salah itu udah rame botak semua kan. Jadi Darussalam tuh penuh bang botak cari gitu. Iya. Kacang hijau kalau nggak salah 1963 butir ya kan 1963 butir cari. Ya, 63 sorry, bukan 67. Ini dalam hati gimana cara kumpulin 1963? Maksudnya kan ya kali kita satu kan nggak mungkin gitu. Iya, nggak mungkin. Kalau kami dulu ngakalinnya ala masa bodoh lah, aku bilang gitu kan, nggak mungkin orang ngitungin, nggak ada waktu. Bener. 1963 kan. Pokoknya kok ini aja lah, kok timbang-timbang aja, kok cukupin lah, anak-anak gitu. Rame-rame kami waktu itu nyiapin aspeknya, mungkin jurusan lain juga kayak gitu ya kan. Pokoknya intinya didikan sikat kami saat itu menurut aku sangat berbekas lah ke kami, dan saat itu mentor kami dan yang pengurus BEM saat itu Bang Azlan Farabi itu dia mesin 2007. Nah sama mentor kami Kleting 2008 dia itu yang jadi senior kami saat itu, abang kelas kami. Jadi mereka lah yang ngajarin kami sebelum jadi himpunan itu ada yang namanya badan pengurus ya kan, badan pengurus himpunan. Jadi namanya dulu HMTP itu sebelum HMTP BP HMTP badan pengurus. Iya. Kayak dulu waktu kalau nggak salah PWK pertama kali berdiri juga kayak gitu sebelum diresmikan gitu bang. Betul itu. Terus kita tuh diajarin ya kan di HMTP tuh ada apa aja sih, strukturnya ada apa aja. Kebetulan waktu itu ada teman angkatan aku yang dulu jadi ketua himpunan juga sekarang, bukan sekarang, waktu zaman aku ya, Bang Yudi Saputra ya kan. Bang Yudi biasa kami manggilnya Lipeh ya kan. Nah, jadi si Lipeh ini dia untuk organisasi melek banget ya kan, melek banget. Jujur aku dulu di SMA untuk OSIS dan lain-lain yang kayak gitu-gitu aku kurang melek gitu. Aku nggak terlalu aware ke situ, aku lebih aware ke organisasi lain ya kan. Nah, jadi waktu itu kita disidang lah sama senior kami kan, senior kami mau bawanya kemana, dan waktu itu yang banyak speak up itu kebetulan si Yudi Saputra tadi, sama ada beberapa teman-teman yang lain, itu kalau nggak salah aku Raja Daniel namanya ya kan. Nah itu mereka lumayan banyak speak up karena mereka waktu pengalaman di SMA-nya itu juga lumayan banyak ya yang namanya di OSIS kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya pembentukan organisasi waktu zaman SMA OSIS tuh sama himpunan gitu. Intinya kita harus punya ADART ya kan, undang-undang yang ngatur jalannya himpunan ini mau kemana. Benar. Gitu. Nah itu disitulah kita rembuk bareng-bareng semuanya nih himpunan kita mau dibawa kemana. Ya sampai akhirnya kita disuruh juga bikin yang namanya ospek jurusan, ya kan? Kita bikin ospek untuk ospek diri sendiri. Itu agak garing sih maksudnya waktu itu, yang ospek diri sendiri gimana nih gitu kan? Itu maksudnya gimana bang? Misalnya kan berarti itu cikal bakal yang sekarang kita jalani hantam ya kan? Hantam itu berarti yang hantam abang senior 2008 atau gimana? Nah dulu kalau sekarang kan ada panitia kan, panitia, ada mentor ya kan, yang nyiapin semua. Nah kami saat itu panitianya kami nyiapin semuanya ya kan, mau diisi apa aja saat itu. Nah terus itu kan kami juga pesertanya itu kan nggak lucu kan kalau gitu kan. Wah di satu sisi ya mau nggak mau karena kamu angkatan pertama gitu kan. Tapi berarti panitia abang, peserta juga abang. Yang mentornya bang 2008 ya? Mentornya enggak 2008 itu sama teman-teman pengurus BEM saat itu. Berarti ya udah. Hampir kita bilang kayak sikat juga nggak kayak sikat, tapi karena itu kita sendiri ya bang itu. Ya. Acaranya waktu itu lebih banyak kayak senang-senang sih sebenarnya ya, nggak keras atau bukannya keras ya, maksudnya nggak banyak didikan lain lah. Saat itu intinya di ending pasti kan tiap acara osjur tuh pasti ada ending ya kan. Nah endingnya tetap diambil alih sama teman-teman senior kita, abang-abang kita, mentor tadi kayak gitu. Nah yaudah akhirnya ke depan kita udah punya junior. Nah disinilah saatnya sikat yang sesungguhnya gitu. Kan tetap kan sikat otak-otaknya dalang-dalangnya pasti dari 2012 semuanya. Iya, benar. Kenapa bisa terbentuk sikat sampai hari ini juga seperti sekarang pasti dari 2012 gitu. Ya, pokoknya kalau menurut aku dulu pas aku nyampe ke Aceh untuk pertama kali hari itu juga, aku naik pesawat nyampe ngeliat kotanya,
wah gila sih, ini pasti bakal seru banget sih di Aceh. Aku bilang gitu kan. Jadi gila. Gua dari hari pertama nggak pernah nyesel. Nggak pernah nyesel untuk itu injakin kaki ke antar Aceh. pertanyaan yang mau aku kasih ke abang aku simpan di akhir nih karena agak sedikit. Iya. Karena abang bilang tadi kan dari pertama kali menginjakkan kaki di Aceh kan. Oke, Bang. Gini Bang. Jadi kan di ADART itu ada yang namanya garis besar haluan organisasi kan. Ya, itu Bang gimana Bang pertama bentuknya? Jadi Abang ngambil dari mana nih inspirasinya kayak gitu? Jadi dari proker, divisi kayak gitu. Itu dari mana sih Bang? Apa juga dibantu sama Abang 2008 atau memang ada inspirasi dari himpunan lain atau gimana Bang? Ya, kalau GBHO pasti kan karena himpunan pertama kita pasti cari referensi lain ya. Benar, pasti kan dari himpunan kan, lain. Ya. Pertama pasti dari dulu himpunan yang paling tua ya kan. Himpunan paling tua dulu ada sipil, ada mesin juga ya kan, ada kimia. Kita lihat itu mereka GBHO mereka seperti apa, ADART mereka seperti apa. Sama kebetulan waktu itu ada geofisika dan teknik industri tuh yang udah jadi himpunan waktu itu, beda setahun doang sama kita kan. Nah, kita juga banyak belajar juga dari mereka. 2011, geofisika 2011. Kita juga banyak belajar juga dari mereka. Sama kalau ditambah lagi, aku ngelihat wah ini sih kayak monoton ya kalau kita ngelihat himpunannya hampir sama seperti ini. Aku banyak ngambil dulu dari senior jurusan tambang di luar sana ya kan. Aku banyak ke ITB, ke UPN, ke Unsri, ke jurusan-jurusan mereka yang udah tua. Aku banyak ngambil referensi juga dari sana sih. Ngelihatnya di sana waktu itu. Lebih kayak gitulah. Kalau misalnya ini pasti sih bukan misalnya karena abang kan pertama nih struggle sampai diresmikannya dari BPHMTP menjadi HMTP itu apa ya sih Bang jatuh bangunnya pasti kan banyak tuh karena nggak mungkin kan ribet pasti nggak mungkin pasti ribet kali mungkin malah karena ya pertama kali cuy pasti udah jumpain rektor, bukan jumpain kaprodi mungkin segala macam kan itu kan yang paling ribet Bang gitu. Sedangkan abang dan teman-teman juga masih harus mikir tanggung jawab ke orang tua gitu masalah kuliah ya kan, pasti kan kayak gitu. Betul. Kalau yang aku rasain dulu struggle-nya sih ini ya di angkatan tuh lumayan banyak kepala waktu itu. Lumayan banyak kepala yang untuk speak up ya. Karena aku tuh pas nyampe masuk teknik pertambangan. Nah, aku tanya orang nih, mereka nih rata-rata 10 besar lah dulu di SMA-nya ya kan. Dan bukan orang yang cuma diem doang gitu. Ya pasti bersuara banyak ya kan. Nah, itu di situ banyak lumayan. Aku nggak bilang pecah belah enggak. Cuma yang namanya perbedaan pasti ada ya kan. Nah, di situ tuh sampai ada tangis, darah, cacian, air mata, pokoknya semua keluar deh. Struggle-nya kayak gitu kan. Sampai harus saling dibilang ditusuk kawan sendiri gitu kan, ditusuk dari pihak luar gitu. Sampai akhirnya juga hal-hal tersebut menguatkan kita ya HMTP sampai kita pikir oke lah kalau udah jadi himpunan udah ini himpunan gua gitu, yang lain nggak boleh cokeh, kita mikirnya kayak gitu. Even di sana ada jurusan-jurusan lain. Sorry itu saya maksudnya kita nggak ada niat sombong, cuma saat itu yang kita rasain di angkatan kita, kita rasain di jurusan kita terlalu banyak campur tangan dari jurusan lain. Jadi aku pikir kayaknya sih kita sama teman-teman sepakat kita jalanin aja apa yang kita percaya gitu kan. Nggak usah terlalu banyak dengerin orang-orang di luar sana. Itu di jurusan kita gitu kan. Kasarnya mereka nggak ngasih makan kita gitu, kita cari makan sendiri, nah gitu. Itu benar karena Bang memang benar yang kayak Bang bilang itu, karena misalnya kita baru mulai sesuatu pasti banyak orang yang misalnya kita memulai satu usaha mungkin atau suatu yang memang teman kita ini udah mulai duluan, beberapa orang pasti dia udah memang niatnya benar mau bantu, tapi kadang-kadang memang kita ini ada ide sendiri kayak gitu, tapi ketika itu mereka kayak kita bilang sorry tuh saya ngeremehin, tapi mereka memang mau ngebantu, tapi kita memang ya kebetulan lagi ada aja ide sendiri. Karena emang sesuatu itu, betul. Walaupun kita buntu, tapi kalau kita sambil ngejalanin, insya Allah ada aja pasti jalan. Ya benar. Ada aja, gitu. Betul. Ada aja pasti jalan. Bahkan kita tuh dulu HMTP terkenal dengan eksklusivitinya ya, karena anjir nih dia kenapa beda sendiri terus sih gitu kan.
Ya cuma alhamdulillah karena kita dulu satu suara dan berani ya. Itu sih kuncinya, berani. Ya udah bodoh amat bodoh amat orang mau musuhin kita kayak mau apa kayak atau ujung-ujungnya balik lagi lu nggak ngasih makan gue gitu kan, gue cari makan sendiri. Lu nggak ngasih kerjaan ke gue cari kerjaan sendiri. Terserah untuk kasarnya kalian gitu, apa. Gitu. Yang penting keluarga kami jangan sentuh ya. Keren. Iya kayak gitu. Tapi sebelumnya terima kasih ya sama senior sama teman-teman yang lain udah banyak ngasih insight juga buat himpunan kita. Cuma kalau terlalu jauh, terlalu banyak tangan, bener bang. Kita digerakin kayak boneka, kita nggak terima sih. Bener. Atau kita namanya juga berpikir, kan? Kita juga mahasiswa berdikari sendiri. Betul. Bang, sih, gitu. Sekarang kan HMTP udah masuk ke periode ke-8 nih. Menurut abang nih, mungkin abang ada mengamatin juga HMTP dari tahun ke tahun gitu. Karena aku juga ada lihat di IG HMTP, abang sempat balas IG story tuh, Secret udah keren ya abang. Berarti kayaknya abang ngamatin nih. Menurut abang gimana sih perkembangan HMTP dari tahun ke tahun? Apakah ada sedikit kekecewaan? Atau mungkin abang ada rasa bangga nih sama adik-adik gitu? Campur ya, yang pastinya campur ya. Cuma kita selaku alumni cuma bisa support, bener. Ini kan support dan ngarahin. Jadi ini bisa didengar semua ya bang. Jadi kayak evaluasi pembelajaran untuk semua gitu bang. Jadi keluarga kita bisa lebih besar lagi gitu. Dulu tuh HMTP gedung kita cuma kayak apa ya kasarnya. Aku gak bilang gudang. Kalau gudang juga kebagusan. Waktu itu gedung kita parah. Ada di jurusan teknik kimia di sana. Serius? Di sebelahnya itu tuh itu kayak cuma lab aja itu tuh. Lab aja, ruangannya tuh kayak cuma ada 4 ruangan dan itu kecil-kecil. Dan kita waktu itu minta sama ketua jurusan kita namanya Pak Abrar, Pak kami minta 1 ruangan buat himpunan. Ya kan, kebetulan alhamdulillah waktu itu dosen kami teknik pertambangan masih banyak yang kuliah di luar negeri, ya kan? Iya kan. Oke, masih banyak yang kuliah dan kita kebanyakan manggil-manggil dosen-dosen dari luar lah untuk ngajar, ya kan? Nah, harusnya tuh ruangan himpunan waktu itu jadi ruangan dosen. Cuma kita pakai jadi ruang himpunan. Kecil cuma ada AC-nya, ada yang lain-lain lah. Lumayan lah buat anak-anak tidur di situ kalau habis kuliah ya kan. Nggak tidur aja. Kerjanya di warkop lah ya kan. Kayak gitu. Ya kalau untuk perkembangannya dari tahun ke tahun pasti aku ngeliat kayak apalagi kayak tahun sekarang ya lihat udah punya mic segala kan ngeri banget. Alhamdulillah. Aku yang paling pertama aku senang ya banyak dari teman-teman itu buat inovasi baru. Dan yang paling penting teman-teman nggak ninggalin apa yang udah abang-abang sebelumnya buat gitu. Itu yang paling penting sih. Teman-teman tetap ngejaga budaya kita, ngejaga sejarah kita. Apa yang udah terjadi teman-teman masih bisa jaga itu sih. Terus aku juga senang juga especially dulu aku kan ketua ini ya Infocom ya kan. Ngelihat dari tahun ke tahun. Pantes nih abangnya si Agung sekarang Medkominfo. Sekarang namanya Medkominfo, Bang. Gitu. Oke. Aku ngelihat yang sekarang lebih bagus ya cara nyampein berita-beritanya, cara nyampein info-infonya itu informatif sekali dan ya intinya inovatif lah di Kominfo yang sekarang gitu kan. Cuma di luar Kominfo yang lain juga aku happy teman-teman masih bisa jaga Hantam walaupun Hantam dulu banyak yang nentang sama satu lagi sama Salam Tambang. Dulu tuh banyak banget yang nentang yang namanya Salam Tambang. Banyak banget jurusan-jurusan lain. Kok bisa ditentang memang kenapa, Bang? Apa sih yang bikin mereka nentang alasannya? Karena kita udah punya karena dibilang kita udah punya hormat teknik gitu kan. Kita udah punya hormat teknik. Jadi kayaknya nggak usah deh ada Salam Tambang. Yang nggak mau ya ini jurusan kami ya. Benar. Fakultas teknik gitu kan. Nah itu lumayan tuh banyak tuh dulu ada beberapa pas angkatan mereka bikin kayak mubes luar biasa mubes luar sidang luar biasa ya gitu. Himpunan sama BEM. Bukan yang yang sidang istimewa sama himpunan-himpunan lain raker yang sama BEM aku lupa itu nama rapatnya. Intinya waktu itu di situ rating berapa aku lupa ya jelas junior aku di situ ditekan juga supaya untuk itu udah ada 2013 Salam Tambang
Udah ada. Udah ada. Oke. Udah ada. Waktu itu yang megang himpunan bukan kami, di bawah kami. Itu ditekan, dia harus hapus salam tambang. Wah gila. Enggak dong, aku bilang gitu kan. Mereka nelpon aku juga lah. Posisinya waktu itu aku udah lulus ya kan. Udah lulus, kayak bilang enggak lah, nggak bisa. Aku bilang gitu. Kita tetap yang namanya salam tambang tetap harus ada gitu kan. Bentar Bang, berarti itu kejadiannya Abang udah lulus. Berarti 2016 ya? Bukan 2016. Kayak antara 2014 atau 15 ya. 14 kalau nggak salah aku 14. Oke. Kalau nggak salah aku letting 2014 waktu itu. Posisinya aku lupa. Karena 15. aku juga pernah 15, dengar 15. isu kalau ara-ara juga pernah hampir ditentang gini Bang. Itu salam tambang sama arak-arakan, arak-arakan ya. Sekalian. Oh ini ya, benar. Sekalian. Ya sekalian. Arak-arakan kali ya. Sorry semuanya kalau yang dengar. Kayaknya sih yang ditentang tuh arak-arakannya. Iya. Tahu ya. Arak-arakannya itu. Arak-arakan, oke. Ya pokoknya itu kan dia satu serangkaian ya arak-arakan sama salam tambang ya. Pokoknya intinya ada yang nggak suka lah, ada yang nggak suka dan nggak setuju. Ingat aku dulu pas lettingnya Sipam. Iya. Sipam. Benar. 2015 berarti ya. Nah, mereka dulu lumayan sengit juga tuh dulu mempertahankannya. Aku senang di situ mereka bisa mempertahankan apa yang udah dibangun sama abang-abangnya ya kan. Sampai hari ini ternyata kita bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman jurusan yang lain. Setahu aku geologi udah punya juga ya kan, namanya arak-arakan, salam geologi. Gak tahu deh jurusan yang lain ada nggak gimana? Jurusan yang lain udah. Jurusan yang lain kayaknya belum ada sih Bang, baru kita aja. Salam arak-arak gitu. Paling kalau misalnya geologi ada kan? Geologi ada kan? Geologi kalau salamnya aku belum pernah lihat ya Bang. Tapi kalau misalnya waktu wisuda lokal, mereka ada tuh kayak kita juga arah-arah mereka udah pakai jaket kuning kebanggaan mereka itu ada, aku sering lihat juga. Tapi kalau yang salam belum pernah lihat sih, nggak tahu. Iya. Tapi kalau memang kita salam tambang, ini bukannya membanggakan diri sendiri. Tapi kalau memang kita lagi buat di RBFT, sekarang ada gedung baru di yang sekarang nih. Itu memang kalau masalah sampai kegedean suara, sampai dosen-dosen lagi ngajar juga sampai keluar gitu, sampai diam sebentar gitu, saya lagi ngajar, sampai lagi tidur gitu. Kalau buat arah-arah tuh kita tuh sampai hampir mau juhur gitu Bang, karena gimana jam memang lagi kosong kayak gitu. Kalau kita buat di jam 10 arah-arah atau jam 11 itu orang masih kuliahan, ganggu ya. Masih ngeganggu dibilang. Aku tapi nggak bilang jurusan lain juga jelek, nggak keren gitu kan. Tapi kan jurusan lain itu pasti punya culture-nya masing-masing. Iya, benar. Semua pasti punya kebanggaannya lah di jurusan tiap jurusannya masing-masing gitu. Iya. Cuma intinya saat itu yang aku tahu ini si tambang nih eksklusif kali nih pakai punya arak-arakan lah, punya salam tambang lah ya. Cuma whatever lah ya kan. Tapi itulah makanya aku sampai sekarang masih senang. Dulu tuh arak-arakan dibuatnya di AC. Iya, ada sempat lihat di YouTube kalau nggak salah atau di Instagram ada sih aku lihat. Iya, benar. Caranya jadi cek aja di Instagram aku ada aku kalau nggak salah. Iya. Dulu buatnya di AC. Nah, itu juga lumayan ramai banget sih maksudnya. Malah jadi kayak anjir pusat perhatian gitu kan ya. Bodo amat lah, bodo lah ya gitu kan. Mereka lihat apa kita kan tapi bangga melakukannya. Iya. Terkesan caper tapi yang kita rasain saat itu rasa bangga sih. Iya. Bodo amat rasa bangga. Itulah ego waktu kuliah ya, ego mahasiswa waktu kuliah. Jiwa muda biasanya kayak gitu ya kan. Mungkin nanti pas sudah lulus sudah kerja ya pasti berubah ya kan. Pendewasaan pasti akan selalu ada. Pendewasaan itu kan semuanya beberapa bentuk menuju proses pendewasaan diri. Itu cara kita bertumbuh ya kan. Iya benar. Masing-masing punya caranya. Menurut aku yang penting nggak usah coke-coke lah gitu. Bener. Yang penting kita nggak ganggu orang lain gitu. Kayak gitu sih. Yeah. Bang, kita masuk ke sesi kita bilang haru juga nggak terlalu haru. Ini kan tadi kembali lagi kayak yang udah abang bilang tadi. Ketika pertama kali abang nginjain kaki ke Aceh, turun di bandara, pasti abang langsung mikir, wah ini pasti seru. Kenapa sih bang? Maksudnya ini kan itu kalau boleh tahu itu first time abang ke Aceh? Iya. First time? Enggak first time sih. Dulu tuh aku terakhir tuh SD kelas tapi 5, kan kelas udah long time ago gitu bang. Maksudnya kenapa abang bisa yakin ini pasti seru kayak gitu? Kenapa abang bisa yakin ini pasti seru gitu? Satu,
apa ya? Aku pas nyampe di sana ngelihat kotanya tuh hidup ya. Kotanya kecil, kemana-mana itu deket. Kita nggak perlu makan waktu, nggak perlu takut habis waktu di jalan ya kan. Dan kotanya nyaman banget. Itu malam hari aku nyampe di sana sore kan, ke malam kan. Malam wah gila nih jam segini aja masih hidup ya. Aku bilang gitu ya. Nah, dan suara ngaji-ngaji masjid-masjid waktu itu masih banyak gitu kan. Aku fix sih yakin sih ini pas nyampe sini pasti bakal seru banget nih aku bilang gitu. Dan ya alhamdulillah kenyataan gitu. Harapan aku jadi kenyataan. Terbayar semua sampai abang lulus memang terbayar semua itu tuh, terbayar semua gitu. Terbayar semua bahkan sampai sekarang kalau misalnya kok ngelihat story Instagram awal. Iya. Aku masih sering ada upload masa-masa zaman kuliah. Iya, bener. Aku sempat terpikir juga sih ini Bang JP apa sih kayak lagi kangen nih, karena gila, beberapa bulan nggak cuman di Instastory sih, bahkan di feed abang juga kebanyakan sama abang-abang 2012 itu. Jadi kayak lagi masa-masa rindu nih gitu. Jadi kalau mungkin orang-orang tanya masa-masa paling indah itu ada yang jawab masa SMA ya kan. Cuma kalau buat aku masa-masa paling indah itu masa-masa kuliah. Itu parah sih. Banda Aceh itu emang ngangenin banget ya. Dia pertama pantainya deket, gunungnya deket, mau kemana aja deket, nggak ada macetnya gitu. Dan alhamdulillah dulu circle aku dapat circle yang teman-temannya asik gitu. Nggak tujuan orang tua aku ngirim aku ke Aceh supaya lurus-lurus aja ya kayaknya berhasil gitu. Nah teman-teman aku tuh dulu gimana? Kebetulan dari teman abang ada juga sih yang kenal Bang Fisabil Haki. Oh si Abil. Dulu aku SMA. Kenapa kok bisa kenal sama Abil? Waktu aku SMA, aku kan SMA di Banda Aceh. Jadi ada gabung fans klub bola gitu Bang. Fans Real Madrid gitu. Madrid. Jadi ada Madrid, aku main sama Bang Abil gitu, kenal. Abil, gitu. Jadi waktu aku masuk Tambang, tapi Bang Abil udah tamat gitu. Jadi ya ada juga DM sharing. Rupanya ya. Abang pasti kan. Iya. Dia tuh kawan kosan aku tuh. 2 tahun kami ngekos sama-sama. Satu kos. Jadi dulu angkatan aku lumayan rame ya. Iya benar. Aku ngekos nyewa rumah yang siapa lupa aku namanya, ketua himpunan sebelumnya siapa namanya? Bang Razakul. Bang Gani. Bukan Bang Razakul. Bang siapa? Bang Gani. Iya Bang Gani. Sebelah kosan Gani, kosan aku tuh dulu. Iya kan, kalau nggak salah di Rawasakti. Kami sewa rumah di situ. Kami berempat, sisanya kawan-kawan sering nginap-nginap lah tidur gitu kan. Namanya juga udah kosan teman kami juga gitu sih Bang. Iya tipikal lah, anak-anak mahasiswa pasti tipikal. Oke. Bang, ini kan kayak yang abang bilang tadi, maksudnya Banda Aceh ngangenin kayak gitu. Jangankan Banda Acehnya, dari abang pertama masuk ke teknik pertambangan sampai abang terbentuk dari badan pengurus sampai akhirnya resmi, itu kan pasti ketika abang ninggalin tuh berat pasti. Maksudnya, waduh ini it's hard to me man. Maksudnya ini kan udah aku bangun kayak gitu, tiba-tiba aku udah lulus aja tuh. Gimana Bang, ada perasaan abang waktu abang ninggalin ketika detik-detik kelulusan nih, detik-detik ninggalin himpunan, ninggalin Aceh kayak gitu. Gimana perasaan abang? Aku tuh gila sih, aku tuh orang yang suka banget nyimpan memori ya. Salah satunya dalam bentuk foto. Pokoknya kayak sebulan sebelum balik tuh seluruh Aceh, seluruh sudut kota, seluruh sudut kampus, gua foto-fotoin dulu deh, foto-fotoin dulu gitu kan. Saking anjir ini nggak tahu nih kapan lagi gua balik lagi ke sini ya kan. Aku tuh seingat aku ya, terakhir nangis tuh zaman SMA dulu, putus karena cewek ya kan. Baru nangis lagi. Parah. Ya biasa. Dulu zaman SMA emosi masih parah sih, naik turunnya gitu kan. Ini kalau sekarang gimana nih? Kalau sekarang sama kakak sekarang tuh udah nggak tahu ya, karena semakin berjalannya waktu kayak semakin tough aja kita gitu. Dari dulu udah ngerantau semua segala macam. Nangis tuh jarang, nangis bukan hal yang biasa gitu kan. Makanya terakhir kemarin tuh pas aku pisah, wah gila aku nangis kejer sih pas pisah sama kawan-kawan aku kan. Dianterin ke bandara gitu, wah parah. Itu haru. Ya itu di situ harunya sih, sedihnya. Gitu sih. Seberapa berarti sih HBTP ini untuk abang?
Uh, berarti banget ya. Kenapa berarti banget? Sampai sekarang tuh aku senang sampai sekarang teman-teman pengurus HMTP masih sering keep in touch sama aku dari tiap angkatan ya kan. Itu masih ada dari mereka masih sering tanya-tanya pendapat teman-teman 2012 gitu kan. Itu tandanya sense of belonging yang terbentuk di antara kita semua itu dapat gitu kan. Benar. Semua sense of belonging sama HMTP-nya ada gitu. Jadi kasarnya gue siap pasang badan buat HMTP. Gitu. Itu cita-cita kami yang dulu pengen kami tanamkan sama junior-junior kami. Itu kok suruh misalnya sekarang aku yang paling rajin tuh si Pam itu mau ikut rapat apapun pasti ada ya. Iya benar. Itu juga sama sih. Itu sih kayaknya yang paling membekas kayaknya ke si Pam ya. Kalau ditanya ada yang lebih cinta dari aku kayaknya ada. Orangnya si Pam mungkin ya. Oke, Bang Pam dengerin nanti bisa dengar ya Bang Pam. Ya, awas muka aku merah karena awak bilang kayak gini Pam. Kita telinga Bang Pam naik ya bentar lagi ini. Ngobrol sama dia tuh biarpun udah sama-sama kerja yang dibahas himpunan gitu kan. Sampai anjir Pam bahas cewek kayak sekali-sekali ya bilang gitu kan. Jangan himpunan terus. Ya mau gimana? Saya sudah terlanjur cinta. Iya. Iya. Ya kayak gitulah. Walaupun aku tahu yang lain mungkin karena aku dekatnya sama Pam, aku taunya Pam gitu kan. Cuma yang lain aku lihat sih aku ngeliat di medsos aja ya dan beberapa kali komunikasi aku ngeliat semua teman-teman pecintaannya juga banyak ya. Kayak lettingnya Razakul ya kan waktu pegang sama Shananda itu juga menurut aku lumayan nggak lumayan itu keren banget mereka bisa bikin semen nasional ya kan. Iya Bang. Lettingnya Gani itu mereka aku lumayan salut juga sama nggak lumayan salut ya aku salut juga sama mereka itu menjabat ketika pandemi Corona, datang ya kan. Iya benar. Corona datang itu wah gila tuh berat banget sih dan mereka tetap bisa ngejalanin proker yang udah mereka susun gitu. Iya. Meskipun bagaimanapun caranya no excuse pokoknya ya kan. Mereka tetap jalanin itu aku salut banget ya kan. Itu keren juga buat mereka sama yang sekarang ya harapan aku kalian juga bisa lebih dari mereka ya. Kalau kurang janganlah lebih dari mereka. Siap. Pasti kami jalankan dengan semaksimal kami Bang juga beberapa inovasi pasti kami jalankan karena memang tujuan kita semua ya nggak ada lain. Memang untuk nama kebanggaan keluarga gitu Bang. Memang untuk betul. Kalau saya kayak yang slogan kita selalu bilang Tambang selalu jaya gitu. Ya, ya kan. Bang ada pesan dan kesan nggak? Pesan untuk teman-teman yang nonton ini gitu dari Abang untuk dari 2013, 14, 15 bahkan sampai anak-anak 2020 sekarang mungkin ada yang mau Abang sampaikan kayak gitu. Mungkin dari yang masih kuliah dulu kali ya. Ini buat teman-teman yang masih kuliah, jujur aku dulu pribadi ya. Kalau karena bukan tuntutan dari orang tua harus cepat lulus, aku pengen maksimalin 7 tahun aja. Kebetulan dulu aku cepat lulus gitu kan. Ya letting pertama, letting percobaan itu kayaknya dulu lulusnya lumayan gampang kali ya. Gak tahu sekarang. Cuma aku dulu agak nyesel sih cepat lulus gitu kan. Pengen sih maksimalin aja 7 tahun. Karena yang aku rasain dulu carilah teman sebanyak mungkin. Ya kan teman di mana-mana kita boleh eksklusif ya kan cuma eksklusif itu nggak berarti sombong ya kan nggak boleh mandang jurusan-jurusan lain himpunan-himpunan lain ataupun fakultas-fakultas lain itu rendah enggak kita tetap sama apa yang kita percaya aja iya dan coba kalian tuh dapetin temuin sense of belonging kalian terhadap HMTP itu di mana gitu kan dengan cara apa ya kan ada mungkin dulu yang teman-teman sering jago main futsal dengan cara mereka ikut lomba-lomba futsal terus juara banyak deh ada dengan cara teman-teman yang seneng main musik kalian bikin lagu buat HMTP ya, yang sekarang teman-teman suka bikin podcast buat HMTP pokoknya banyak caranya itu kalian harus temuin gitu kan buat yang masih kuliah belajar aja yang keras gitu kan dan yang pasti bekal untuk kalian nanti lulus yang paling utama, yang paling ngerasa yang aku dapatkan itu dari organisasi justru. Kenapa dari organisasi?
ilmu pasti lah penting ya kan. Iya benar. Tapi sebelum kau masuk ke pekerjaan itu ada yang namanya interview kerja, tes kerja, semua segala macam ya kan. Yang diperlukan di situ cara beretorika, cara berbicara gitu. Benar-benar. Cara menyampaikan visi misi hidup kok itu kayak gimana gitu. Kok harus bisa. Cara nyampeinnya gimana gitu kan. Pinter aja nggak cukup menurut aku ya kan. Jadi kau juga harus bisa bergaul lah sebanyak mungkin gitu. Terus buat teman-teman yang udah lulus, teman-teman alumni yang udah lulus, mungkin yang sampai sekarang masih pengen cari kerja gitu kan, silakan cari kerja sesuai apa yang kalian mau gitu kan. Tapi pesan aku jangan sampai idealisme kalian itu malah menghancurkan diri kalian gitu. Karena nggak selalu ya mungkin orang ngelihat kerja di tambang itu keren, uangnya banyak gitu. Menurut aku masih banyak gaji-gaji di luar tambang sana itu yang lebih tinggi gitu kan. Selain kerja di tambang itu masih banyak juga. Apapun yang kalian pengenin pokoknya ya. Syukur kalian dapat di tambang gitu kerjanya ya kan. Cuma aku lihat alhamdulillah banyak junior-junior yang lain udah pada kerja relate sama jurusannya juga kan. Banyak juga yang buka usaha yang karena mungkin dulu semasa kuliah jiwanya memang jiwa usaha gitu kan. Banyak juga yang cross dari apa yang dia percaya waktu kuliah gitu kan. Misalnya gue harus jadi engineer tambang gitu. Ternyata kenyataannya kayak aku sekarang, kenyataannya aku nggak jadi engineer tambang gitu ya. It's okay gitu. Sampai sekarang aku masih bisa hidup gitu kan. Aku senang apa yang aku jalanin gitu. Ya intinya sih itu sih yang aku paling bekal aku yang aku bawa sampai sekarang itu dulu pengalaman berorganisasi sih. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman Abu berkata di rumah udah bisa didengar tadi dari Bang JP bahwasanya memang benar kita semua mahasiswa atau mungkin yang udah lulus pemuda lah. Muda pasti punya idealisme sendiri, tapi jangan sampai idealismenya tuh bisa menghancurkan kita semua. Nah, jadi ini interview dan ngobrol singkat bersama salah satu pendiri dari HMTP USK sekarang, Bang Iqbal Januari Pratama. Sampai ketemu di episode Abu berkata selanjutnya. Terima kasih. Ini udahan. Oke, thank you. Makasih ya, gila seru. Itu ini bisa di-cut nanti kan? Nah, bisa ngomong-ngomongnya santai kan? Yang penting udah tutup kan? Thank you, Bang. Oke, siap sama-sama.